Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Belajar bersama Hana. Kali ini kita akan mempelajari Aku beriman kepada malaikat Allah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah kamu menonton video ini, diharapkan kamu mampu menyebutkan sifat dan perilaku malaikat, menjelaskan nama dan tugas malaikat, memberikan contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Pernahkah kamu berada di suatu ruangan atau di suatu tempat yang terdapat CCTV? Lalu, apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu selalu ingin berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Orang yang selalu meyakini adanya malaikat Allah yang senantiasa akan mengawasi kita dan mencatat kebaikan dan keburukan kita di setiap gerak-gerik dan perilaku manusia. Langsung saja yuk, mari belajar bersama siapa malaikat itu. Malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki sifat yang sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Selanjutnya, sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang kelima, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keenam, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Dan yang terakhir, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Setelah mengenal siapa malaikat itu, selanjutnya kita belajar bersama nama dan tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan para rasul Allah. Namun di balik itu ada tugas lain yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Tugas tersebut adalah meniupkan ruh pada setiap janin yang ada pada tubuh manusia. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah memberikan rizki kepada makhluk yang ada di dunia. Maka seluruh makhluk yang ada di bumi akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail selanjutnya adalah mengatur hujan dan angin. Selain itu, malaikat Mikail juga bertugas untuk mengatur tanaman. Semua yang dikendalikan yang berada di tangan malaikat Mikail tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Ketika hari kiamat tiba, nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Sangkakala adalah sejenis trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah. Saat hari kiamat datang, malaikat Israfil akan meniupkannya, kemudian seluruh makhluk hidup yang memiliki nyawa akan mati. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup yang ada di dunia. Tentunya semua makhluk yang memiliki nyawa pastinya akan merasakan kematian. Yang kelima, malaikat Munkar. Ketika manusia meninggal, manusia akan berada di alam kubur. Manusia akan didatangi malaikat untuk ditanya. Tugas utama malaikat Munkar yaitu menanyakan manusia yang sudah meninggal. Malaikat Munkar akan bertanya mengenai keimanan dari manusia itu. Selain itu, malaikat Munkar akan mendatangi seseorang yang sudah berbuat banyak keburukan selama ia hidup di dunia. Malaikat Munkar akan mulai bertanya ketika selesai proses penguburan. Setelah 70 langkah orang terakhir dari tempat kuburnya, diceritakan pula bahwa malaikat Munkar akan datang kepada manusia dalam wujud yang menyeramkan. Yang keenam, malaikat Nakir. Tidak hanya malaikat Munkar yang bertugas datang ke alam kubur, tugas malaikat ini juga dilakukan oleh malaikat Nakir. Namun, malaikat Nakir bertugas sebaliknya. Malaikat Nakir memiliki tugas untuk mendatangi orang yang sudah berbuat baik selama ia hidup. Diceritakan pula bahwa malaikat Nakir akan datang kepada manusia dengan wujud yang indah dan bagus untuk dipandang. Selain itu, ceritakan pula bahwa orang yang didatangi oleh malaikat Nakir akan masuk ke dalam surga.
Yang ketujuh, tugas malaikat raqib. Malaikat raqib mempunyai tugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan, malaikat atid. Tugas malaikat atid adalah kebalikannya dari malaikat raqib. Jika malaikat raqib bertugas untuk mencatat amal baik, maka malaikat atid bertugas untuk mencatat amal buruk. Semua amal buruk yang dilakukan oleh manusia akan dicatat oleh malaikat atid. Meskipun kamu melakukan perbuatan buruk yang tidak terlihat oleh siapapun, malaikat atid tetap melihatnya. Kemudian akan dicatat di dalam catatan amal perbuatanmu. Semua amalan yang sudah kamu kerjakan akan diadili pada hari akhir nanti. Yang kesembilan, malaikat malik. Tugas malaikat malik adalah menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang yang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mereka yang tidak beriman akan ditempatkan di dalam neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Tidak hanya pintu neraka yang dijaga oleh malaikat, pintu surga juga dijaga oleh malaikat Ridwan. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang beriman, mereka yang selalu melakukan amal baik dan mengikuti perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di surga. Setelah kita belajar mengenal nama-nama malaikat beserta tugasnya, selanjutnya kita akan belajar bersama perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilaku: selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Iman kepada malaikat Mikail. Contoh perilaku: berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Iman kepada malaikat Israfil. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara di dunia maupun saat terjadi hari kiamat. Iman kepada malaikat Israel. Contoh perilaku: berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Iman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Contoh perilaku: selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Iman kepada malaikat raqib. Contoh perilaku: selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Iman kepada malaikat atid. Menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Iman kepada malaikat malik. Contoh perilaku: selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Iman kepada malaikat Ridwan. Contoh perilaku: selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Sekarang waktunya kita kuis. Sekian materi aku beriman kepada malaikat Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.